Haleluya. Shalom. Saya menyapa yang di luar. Shalom. Apa kabar semua? Saudara, orang yang luar biasa bukan cuma di gereja. Kalau saudara luar biasa, keluar dari gereja, jadi pribadi yang luar biasa untuk nyatakan kasih Yesus bagi orang lain. Amin. Haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang selalu baru bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya pelayanan ini milik-Mu Tuhan. Berkati, urapi kami semua yang berbagian dalam pelayanan. Bahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau mengenal hati mereka, jamah urapi Tuhan. Sehingga ibadah ini bukan cuma rutinitas bagi kami. Tetapi kami pulang Tuhan, kami percaya ada pemulihan dalam kehidupan kami. Ada kekuatan baru bagi kami. Ada pengharapan bagi kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami alaskan ibadah kami di siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya minta multimedia. Mazmur 25. Saudara, Mazmur 25 ayat 8 bilang begini. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kita mungkin punya banyak teman yang baik, tapi belum tentu bisa bawa kita dalam kebenaran. Cuma Yesus yang baik dan benar. Oleh sebab itu kalau ada masalah pergumulan, datang cari Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa bawa kita, menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan dalam mujizat Tuhan. Mari siapkan hati kita. Tuhan cuma minta hati kita siang hari ini. Tuhan cuma minta hidup kita. Mari buka hati, bawa ucapan syukur dan penyembahan buat Tuhan. Karena Yesus cuma tahu hidup saudara dan saya. Yesus gak pernah peduli masa lalu kita. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini Tuhan. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir. Yes, amen Jesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Ku menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadir, hampiri kata kasih-Mu Tuhan. Kata kasih kekuatan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan hanya dalam hadirat Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Come on church, angkat suaramu, katakan ku yakin Kau hadir. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi, ku yakin kau hadir. Di sini. Saya undang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan, ku menjembah dalam kudus, hadir hampiri tata kasih kekuatanku dalam hadiratmu. Oh, kekuatanku hanya dalam hadir Yesusku. Dengan imanmu katakan, ku yakin kau hadir. Yes, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Mari jemaat Tuhan, angkat suara, katakan ku yakin. Dengan imanmu katakan, ku yakin. Bebaskan rohmu. Yes, sungguh-sungguh dengan imanmu. Engkau nyata Yesus, kau nyata. Haleluya, ini iman kami Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Yesus, ini iman kami, ini yang kami percaya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Mari sembah Dia, sembah Dia. Bawa ucapan syukur-Mu, bermazmur bagi Dia. Yesus rindu anak-anak Tuhan di tempat ini. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Yesusku,
Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau yang layakkan setiap kami. Kau yang buat kami berarti. Kami kagumkan kebaikan-Mu Tuhan. Kami kagumkan kesetiaan-Mu Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara, jangan sia-siakan waktu siang hari ini. Yesus butuh waktumu 1 menit saja. Karena dengar baik, gereja gak bisa menyelamatkan setiap kita. Yesus butuh setiap kita di tempat ini. Engkaulah jadi penyembah-penyembah yang benar. Yesus butuh engkau dan saya. Mari buka hatimu. Sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Dialah yang peduli atas hidup kita. Sekalipun orang lain tidak pernah peduli, Yesus tidak pernah mundur 1 langkah untuk bilang dia mengasihi setiap kita. Amen. Dia baik bagi kita. Mari terus puji dia, sembah dia. Haleluya, haleluya. Abaikan siapapun di tempat ini. Saudara, hanya Engkau dan Tuhan. Hanya Engkau dan Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name of our Lord our God. Oh, praise His name forever. Mari puji dia. For angels day we will sing your yes. Oh Lord, oh. Come on church. Oh, lebih dahsyat lagi. Oh, praise the name of the Lord. We praise you, Jesus. Dahsyat lagi buat Yesus. Oh, say, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in His name we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. For endless day, for endless day, we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. For endless day, for endless day, we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus. Kami bangga mengenal Engkau Tuhan. Kami mengerti Tuhan, hanya Kau yang layak kami puji, hanya Kau yang layak kami tinggikan dalam hidup ini. Gak ada yang kami inginkan Tuhan, hanya terus datang memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Makasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu, maka Roh Kudus bekerja untuk memulihkan kami. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, maka Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Sesuatu terjadi dalam hidup kami. Sukacita, damai sejahtera itu melimpah bagi kami. Oh, thank you Jesus. Kau baik, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk terus menikmati hadirat-Mu. Karena kami percaya siang ini siang penuh lawatan-Mu Tuhan. Siang ini siang yang tidak akan sama. Siang yang penuh urapan-Mu. Roh Kudus akan menjamah siapapun juga di tempat ini. Tak ada satupun yang terlewati dari jamahan dan urapan kuasa-Mu. Makasih Tuhan.
Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Kami mau lebih lagi mengalami kuasa-Mu siang hari ini. Karena kami percaya setiap pujian yang kami naikkan ada kuasa kemuliaan nyata di sana. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang rindu bersorak-sorai memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, dengar baik. Ketika kita memuji Tuhan, sorga itu cuma audiens. Sorga yang dengar, sorga gak nyanyi. Sorga mau teman-teman jemaat Petrus yang memuji Tuhan. Tuhan senang akan orang-orang yang memuji Dia, menyembah Tuhan. Saudara, beda dengan malaikat. Malaikat gak berharga, saudara berharga. Karena Kejadian 1 ayat 26 Tuhan bilang Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Jadi jangan setengah-setengah puji Tuhan. Come on, haleluya, come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yes, badai di topan dunia, Yesus tetap sama buat kita. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung di badai topan dunia. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindung. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Ya Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Haleluya, Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar. Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh pasti. Dia berjanji akan kembali, akan kita lambaikan tangan. Oh, haleluya, puji Tuhan, amin. Upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis tinggal. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis tinggal. Dalam siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan pasti. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
Saudara, Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Amin. Bilang kiri kananmu, engkau juga luar biasa kalau ada Yesus. Haleluya, silakan duduk. Jemaat yang luar biasa. Jemaat Petrus, jemaat yang luar biasa. Karena kalau ada Yesus, gak ada yang biasa-biasa. Kalau ada Yesus tidak pernah biasa-biasa. Yang tidak ada Yesus baru biasa-biasa. Ada Yesus pasti luar biasa. Itulah kenapa Yesus tinggalin sorga. Kita datang. Yang besok Desember kita akan merayakan Natal. Kami juga akan di sini tanggal 8 Desember. Natal di sini. Ya, saya percaya bahwa Natal bukan cuma sekedar perayaan. Siapapun yang melayani saudara di tempat ini, remote-nya ada di saudara. Remote control bukan di hamba Tuhan. Remote control di saudara. Saudara mau free will yang Tuhan kasih, mau aktifkan untuk setia atau tidak, ada di keputusan saudara. Tapi saya percaya, saya berdoa jemaat ini jemaat yang bertumbuh, berakar dan terus berbuah pada musimnya. Amin. Baik, saya berikan ruang kesaksian. Ada satu mungkin. Pak Sinton. Oh, Kevin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, nama saya Kelvin. Saya mau sedikit kesaksian aja sih sebenarnya. Jadi saya mau cerita sedikit. Kan kita ada beberapa. Jadi ada kayak komsel kecil. Kita kemarin baru bahas. Kebetulan ini tema yang kemarin dibahas adalah tentang bersyukur. Ada 3 hal yang ini yang mau saya bagikan, plus ada sedikit ya mungkin ini sebuah ya untuk yang hukumannya kayak saya itu sebuah kabar baik ya. Jadi yang pertama adalah tentang bersyukur tentang apa yang kita miliki saat ini. Jadi tentang apa yang kita punya saat ini kita harus syukuri. Apapun itu, besar kecil, mungkin kita lihatnya kayak kurang gitu, artinya ini nggak cukup sebenarnya untuk kita gitu. Artinya ini sedikit, tapi kita harus bersyukur. Itu yang harus kita syukuri karena kita belajar dari banyak lah di Alkitab banyak. Salah satunya kita belajar dari tokoh Tuhan Yesus, di mana ketika dia memberi makan 5.000 orang, ada memberi makan 4.000 orang, selalu Tuhan Yesus awali dengan bersyukur, walaupun jumlahnya kurang. Nah, yang kedua adalah bersyukur tentang keadaan kita di sini. Saat ini, keadaan saat ini. Jadi pertama yang kita miliki, kedua keadaan kita saat ini. Ya kita tahu lah keadaan kita di sini, keadaan di dalam penjara, kita keadaan yang tidak baik. Bohong kalau ada yang bilang di penjara tuh enak, di penjara tuh baik, itu bohong. Udah pasti namanya di dalam penjara, secara batin, secara fisik kita terkekang. Artinya keadaan kita tidak baik. Tetapi kita wajib bersyukur tentang keadaan itu. Dan yang ketiga, ini yang paling sulit, tetapi ini adalah sebuah yang harus mungkin selain saya juga pengen untuk semoga jadi berkat buat teman-teman bahwa kita harus bersyukur tentang sesuatu yang belum kita terima, yang bahkan kita belum tahu ada nantinya ada dan kita belum dapetin itu, tapi kita sudah harus mensyukuri itu. Dan itu yang menurut saya paling sulit. Contohnya kayak saya, kalau mungkin teman-teman semua sudah tahu kapan akan pulangnya, mungkin sudah gampang gitu. Oh, bersyukur tentang nanti kepulangan yang akan dirasakan karena udah tahu kapan. Kalau untuk saya itu yang paling sulit. Kenapa? Saya belum tahu kapan gitu kan, tapi itu adalah sebuah pelajaran di mana kita harus bersyukur tentang keadaan kita yang belum kita rasakan, tentang sesuatu yang belum kita dapatkan. Nah, kemarin mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga dari berita. Saya juga dikasih tahu dari teman kamar, dari teman satu blok saya, dari Koahin juga, adanya rancangan KUHP yang baru ya, dimana katanya yang hukuman mati berubah menjadi masa percobaan selama 10 tahun. Kita nggak tahu itu benar apa enggak, kita nggak tahu kapan diterapkan. Kalau memang itu benar, artinya itu adalah sebuah kesempatan untuk saya pulang lebih gampang, tanpa harus lewat PK atau apapun. Kita nggak tahu kalau memang itu benar rencana Tuhan, so ya itu jalan dari Tuhan, kita nggak tahu. Nah, ini saya mau bawain satu lagu, udah beberapa kali latihan sama Om Jimmy. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, kita nyanyi bareng pengakuan iman rasuli kita, di mana kita mau bawain.
Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. Oh, I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious life. River sitting high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the same communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Terima kasih. Semoga berkat. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Baik, puji Tuhan. Saya percaya masih banyak kesaksian di tempat ini. Tapi biarlah kesaksian bukan cuma ketika kalian maju ke sini, tapi ketika Tuhan tempatkan kita di mana saja, jadilah surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Amin. Mari kita akan panggil singgah, kita akan siapkan hati buat firman Tuhan.
Saudara, apapun yang terjadi, pegangnya jalannya sama Yesus ya. Jangan jalan sama teman, jangan jalan sama siapapun. Karena teman bisa kecewakan kita. Orang terdekat kita pun bisa nusuk kita. Tapi jalannya sama Yesus. Setiap firman Tuhan yang disampaikan, selalu ada pesan dari Tuhan bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau siapkan hati untuk firman-Mu Tuhan. Yesus pegang erat tanganmu, di luar kasih Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Haleluya, Engkaulah alasan kami ada Tuhan. Oh, kami hidup karena kasih, kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Yesus pegang erat di luar kasih Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Kasih-Mu hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalan. Panggil namanya Yesus, pegang erat tanganmu. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan, Yesus pegang tangan kami Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkaulah alasan kami ada di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan, masalah pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami sekalipun belum selesai. Yang kami tahu satu hal, kami mau berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Karena bersama dengan Engkau selalu ada pengharapan baru bagi kami. Makasih Tuhan Yesus. Sebab itu siang ini kami rindu untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati jemaat, memberikan hati yang baru sehingga setiap kebenaran disampaikan. Kebenaran itu menjadi rema, menjadi kekuatan bertumbuh berakar. Sehingga mereka setia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu layakkan urapan yang baru. Biar setiap perkataan yang keluar menjadi kebenaran dan isi hati-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Baik, sebenarnya siang hari ini yang menyampaikan firman Tuhan Evangelis Ari Ginting. Ya, saya dengan dia biasa ganti-gantian karena kemarin saya di Ruci. Beliau sebenarnya punya tugas hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Cuma karena beliau juga lawyer, beliau ada kesibukan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan selalu punya panggilan bagi kita. Dimanapun Tuhan percayakan, katong harus siap bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa teman-teman tempat ini pun Tuhan akan pakai menjadi saksi yang luar biasa. Hanya untuk Yesus. Baik, puji Tuhan. Baik, saudara, hari ini saya akan bicara tentang proses Tuhan. Saya cerita karena bukan kemudian saya dari luar. Saya juga pernah di tempat ini, di Rutan Cipinang. Apa yang saya alami sampai hari ini, yang Tuhan ubah, Tuhan bentuk yang saya mau bagikan bagi setiap kita. Saudara, kita pernah baca Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Itu jelas perikopnya tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tanya langit sampai ayat 26-27 ciptakan manusia yang pertama. Ada hal yang menarik dari bagian firman Tuhan itu. Dengar baik bahwa Tuhan kita Tuhan yang suka dengan yang namanya proses. Apa Tuhan tidak bisa ciptakan segala sesuatu secara instan? Bisa, dia Tuhan yang punya kuasa. Tapi Tuhan sedang menunjukkan bagi setiap kita tentang betapa pentingnya yang namanya proses. Makanya Tuhan juga ciptakan pertama apa, tumbuh-tumbuhan Tuhan siapkan semua, baru Tuhan ciptakan manusia terakhir. Sampai ayat 31 selesai dan ketujuh Tuhan istirahat. Ada proses yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Hari kita akan belajar tentang apa itu proses Tuhan. Setiap kita, tidak mau hamba Tuhan, mau siapapun juga, terutama saudara-saudaraku di tempat ini, ada namanya proses dalam kehidupan kita. Persoalannya dan pertanyaannya, katong mau jalani dengan proses Tuhan atau proses kita? Saudara mau milih proses Tuhan atau proses saudara? Pilihan ada di tangan kita. Hari kita akan belajar tentang proses Tuhan. Saudara, kita buka kitab kita dulu di Yeremia. Ini sering kita baca, saya minta multimedia. Singkat ayat pendahuluan buat kita. Yeremia 18. Ini firman Tuhan ini saya yakin teman-teman di sini luar biasa tentang bencana di tukang priok itu. Yeremia 18. Pelajaran dari pekerjaan tukang priok. Saya baca sebagai ayat pendahuluan apa yang mau saya sampaikan. Teman-teman, saya sampai jam berapa Kak? 20 menit ya? Sampai jam 3. Jam 3 kurang. Biasa cepat, baik. Yeremia 18 ayatnya yang keempat. Jadi ini Nabi Yeremia disuruh Allah pergi belajar dari tukang priok. Ayat 4 firman Tuhan berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat tangan itu rusak, maka tukang priok itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lojat ayat 6, masakan aku, ini kata Allah, tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang priok ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priok, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, firman Tuhan ini sudah sering kita baca ulang-ulang. Saya percaya teman-teman di sini orang-orang yang luar biasa baca firman Tuhan. Karena katong di dalam tidak ada kerjaan yang lain, pasti setiap hari baca firman Tuhan. Cuman ada yang saya mau sampaikan buat kita gini, saudara. Bicara proses Tuhan, ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita, saudara jangan cari orang lain, jangan cari teman, jangan cari koneksi. Datangnya sama Yesus. Yohanes 15 ayat 16, Tuhan bilang apa? Bukan kita yang pilih Yesus.
Yesus yang pilih kita. Yesaya 43 ayat 7, kita diciptakan buat kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah punya blueprint, punya gambaran hidup buat kita masing-masing. Sehingga ketika hidup kita berusaha, kita punya masalah dan pergumulan, datang ke Yesus. Yesus yang bisa bentuk dan memulihkan kehidupan kita. Minta petunjuknya dari Tuhan, baru Tuhan kasih petunjuk apa yang harus kita kerjakan. Hari ini ada 3 hal saja yang saya bagi buat kita. Penting apa tujuan Tuhan memproses kehidupan kita. Kita belajar dari seorang nabi besar, anaknya Yakub Israel, yaitu namanya Yusuf. Semua sudah sering baca kisah Yusuf? Kita belajar tentang Yusuf. Ada beberapa hal yang saya dapat yang mau saya bagikan bagi kita. Dan biarlah ini menjadi membuat kita kembali punya sudut pandang yang benar tentang masalah dan hidup kita. Karena ini penting buat setiap kita. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf kita tahu kenapa bukan saudara Ruben yang dipilih, bukan Yehuda yang dipilih. Kenapa harus Yusuf? Saudara, kita buka Kejadian 37 ayat 3. Saya minta multimedia. Haleluya. Israel atau Yakub. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yusuf dikasih oleh Israel karena lahir pada masa tua, itu satu. Yang berikut karena Rahel. Saudara tahu proses yang Yakub alami ketika dia tipu Esau masalah hak kesulungan. Dia lari ke Laban, disuruh ibunya Ribka ke Laban, kemudian tinggal sama Laban. Dia sebenarnya mencintai siapa? Rahel. Tapi ternyata pamannya Laban tipu dia harus nikah dengan Lea duluan. Yusuf menunggu berapa lama untuk itu? 14 tahun. 7 tahun dengan Lea, 7 tahun lagi berikut baru dengan Rahel. Ada proses. Begitu Yusuf mencintai Rahel, sehingga Israel mencintai Rahel, sehingga kemudian Israel memilih Yusuf sebagai anak yang dikasihinya. Saudara, mari kita baca lebih lanjut. Kenapa Israel begitu mengasihi Yusuf? Israel memilih dia. Tandanya dengan menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini Yusuf berumur 17 tahun. Ada hal yang menarik, saudara. Kita tahu setelah Kejadian 37 ayat 3, saudara lihat ada 2 mimpi Yusuf. Yang pertama, apa dibilang? Yusuf mimpi ketika di ladang. Coba kita buka ayat 30, ayat 5, lanjut. 37, lanjut, ayat 5. Haleluya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Next. Lanjut. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7. Nampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Yusuf umur 17 tahun ketika ngomong begini sama kakak-kakaknya yang sudah mungkin kepala 3, kepala 4 kayak saya begini. Katong kalau dari timur, kalau adik-adik yang begitu bicara, kok kecil baru tahu apa-apa. Berapa lama kau pengalaman, jadi kau mau nasihat saya. Apalagi bicara soal begini. Yusuf 17 tahun, tapi diceritakan ini bagi kakaknya. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya mulai timbul kebencian. Saudara hati-hati, dosa satu akan melahirkan dosa yang lain. Ini kita ikuti. Coba lanjut. Jadi yang pertama ini ya, mimpi pertama. Coba lanjut ayat 8. Lalu saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Kata saudaranya ya. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lanjut. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudaranya. Katanya, aku bermimpi bulan, nampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. 10. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ada 2 kali hal visi yang Tuhan taruh bagi Yusuf dalam mimpi dia yang dia ceritakan kepada keluarganya. Apakah Tuhan langsung jawab visi ini? Enggak. Inilah kita ke proses Yusuf untuk mencapai berkat Tuhan. Proses Yusuf untuk mencapai mujizat Tuhan dimulai ketika kedua mimpi ini Tuhan tulis. Kita buka ayat 12. Saudara lihat, hal pertama yang saya mau belajar buat kita. Apa tujuan Tuhan proses hidup kita? Kita belajar dari Yusuf. Saudara lihat, Yusuf disuruh ayahnya pergi
Setelah dia cerita 2 mimpi, saudaranya rajin mengembala. Ayah Yakub Israel menyuruh dia pergi. Saudaranya mengembalakan kambing domba dekat Sikem. Terus lanjut, ayat 13. Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapak, sabar. Saudara kalau sudah dibenci sama orang lain, orang tidak suka karena apa yang saudara sampaikan tadi 2 mimpi tadi. Tapi Yusuf tidak bilang ke Yakub begini, Bapak saya tidak mau ke sana karena saya pasti ke sana, saudara-saudara saya pasti akan benci saya, marah saya. Apalagi saya cerita 2 mimpi tadi. Tapi Yusuf tidak pernah bilang tidak. Yusuf bilang apa? Ya Bapak. Baik, dalam proses perjalanan, saya skip saja, nanti kita buka di ayat 23, 37 ayat 23. Tujuan Tuhan memproses kehidupan kita dari Yusuf. Saudara lihat, dengar baik. Segala sesuatu yang dari Tuhan tidak pernah Tuhan kasih secara instan. Selalu ada tujuan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, ayat 23. Ini ketika Yusuf sampai di saudaranya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudaranya, mereka pun apa? Menanggalkan, baca sama-sama 3. Menanggalkan jubah Yusuf. Maha indah yang dipakainya itu. Saudara, kalau bahasa versi yang lain bukan menanggalkan, melucuti. Saudara lihat. Pertama hal ketika Yusuf sampai di sana, menanggalkan jubahnya. Saudara, jubah itu bicara soal, kalau kita bicara dalam perjanjian lama juga bicara lambang soal pengampunan dan pemberian Allah. Nanti saudara bisa cek. Tapi jubah diberikan bapaknya, bicara soal apa yang Yusuf miliki. Kita hari ini punya jabatan, kita punya karir, kita punya uang yang banyak. Tapi kita semua pernah ada di tempat ini. Apa itu bisa menolong kita? Come on. Saya percaya, saya juga bicara karena bukan saya tidak pernah di sini. Saya juga pernah datang dari Raja Ampat sama teman kepala dinas PU mau ambil proyek, ternyata bukan proyek, tapi saya masuk 4 tahun 2 bulan di Rutan Cipinang. Kalau Tuhan mau pakai kita, kalau Tuhan pilih kita, prosesnya pasti begitu. Tuhan mau tambahkan, kita tanggalkan kepentingan-kepentingan kita, tanggalkan koneksi kita, tanggalkan jabatanmu, karirmu, uangmu. Tuhan akan lepaskan itu. Ini kita belajar dari Yusuf. Tuhan tanggalkan itu. Jadi poin pertama, tujuan Tuhan memproses hidup kita. Dengar, saudara semua dikasih Tuhan. Tuhan mau mengubah gaya hidup kita. Jadi Tuhan mengubah gaya hidup kita. Saudara gak bisa ikut Tuhan, tapi saudara masih tetap dengan gaya saudara, gak bisa. Tuhan gak akan pakai saudara lebih sempurna. Saudara, Tuhan mau mengubah gaya hidup kita. Tuhan menanggalkan setelah penampilan apa yang masih kita pegang sampai hari ini. Tuhan mau kita lepaskan itu. Supaya proses Tuhan ini berjalan. Saya sering bilang, keselamatan cuma 0 kilometer dalam kehidupan setiap kita. Setiap kilometer kita mau berjalan sama siapa? Sama Yesus atau sama kita sendiri, sama teman? Itu persoalan dari kita, pertanyaan di kita. Tapi setiap kilometer, setiap proses yang Tuhan izinkan, mari jalannya sama Yesus. Kenali Yesus lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi paling penting bagi kita yang pertama, Tuhan mau memproses kita untuk mengubah gaya hidup kita. Terus gaya hidup bagaimana yang Tuhan mau? Kita buka Matius 5 ayat 13 sampai 14. Saudara, ini yang Tuhan mau dari anak-anak Tuhan. Gaya hidup yang Tuhan mau. Matius 5 ayat 13. Ini kita sudah sering baca juga. Ini gaya hidup anak-anak Tuhan hari ini yang Tuhan kehendaki. Ini bicara soal garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, garam kalau tidak dicampur ke apa-apa nggak akan ada arti apa-apa. Garam harus ditambah ke sayur, jadi hanya dapat rasa baru ada arti. Artinya apa? Saudara, jadi orang Kristen hanya duduk di gereja, bahkan kita yang melayani Tuhan, kemudian keluar kembali biasa-biasa saja. Saudara nggak bisa dampak apa-apa bagi orang lain. Yesus, kenapa Yesus 33 tahun melayani, Yesus tidak pernah diam satu tempat. Yesus ke lembah, ke gunung, ke danau, kemana. Itulah yang harus kita kerjakan. Jadi garam kita harus keluar dari zona nyaman kita. Cari bawa pengaruh baik bagi orang lain. Cerita tentang kebaikan Tuhan bagi orang lain. Cerita tentang kasih Yesus bagi orang lain. Bukan di gereja. Di luar pintu gereja ini banyak orang yang butuh akan kita. Kita gak punya uang. Sekedar mendengar keluh kesah dia. Bisa dengar teman sharing dia ngobrol. Itu bicara kasih, itu yang Yesus mau. Kita jadi garam baru kita keluar. Itu penting. Begitu pula mau jadi terang dunia. Ayat 14 bilang, gaya hidup yang bagaimana? Kamu adalah, ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tak akan mungkin tersembunyi. Saudara pernah baca di Mazmur Daud yang Mazmur 115. Firman itu apa? Pelita bagi kakiku. Saudara, kalau pelita, kalau katong di timur biasa pakai kerating dia yang isi pelita itu. Pelita itu bisa terang hanya seputaran
Gak mungkin bisa satu orang satu ini. Kenapa Tuhan bilang pelita? Karena Tuhan mau mengajarkan buat kita bahwa kita harus belajar terang dulu dari Yerusalem, dari hidup kita, keluarga kita, baru kita bisa terang keluar sana. Makanya Tuhan tuntun kita tuh tidak bisa 10 langkah. Satu demi satu Tuhan akan bawa kita. Karena ada pembentukan di sana, ada pemulihan di sana atas kehidupan kita. Jadi dengar baik, pertama, tujuan proses Tuhan atas hidup kita agar Tuhan mengubah gaya hidup kita. Yang kedua, saudara, mari kita buka ayat 24. Setelah Yusuf dilucuti jubahnya, apa yang saudara-saudaranya kerjakan? Kita kembali ke Kejadian 37 ayat 24. Yang kedua, 37 ayat 24. Haleluya. Jadi setelah jubah yang mahal itu, kau punya apa yang kau masa hebat dengan dunia ini, setelah Tuhan suruh kita lucuti. Yang kedua, firman Tuhan bilang gini, dan mereka membawa dia, saudaranya bawa dia, melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Saudara, sumur bicara soal tempat di mana yang kita dalam kekelaman ketika semua orang tidak pernah bisa tolong kita. Para Giting sering bilang, katong kalau dalam sumur mau cari teman di kiri nggak mungkin, ke kanan juga tidak bisa, ke bawah apalagi. Yang bisa kemana kalau dalam sumur? Cuman ke atas. Tujuan proses Tuhan ketika kita di lembah kembali kekelaman. Saya belajar ketika di penampungan di Ruci, ketika saya telepon siapapun di sana dan mereka kemudian tidak ada yang berani angkat telepon. Dari itu saya sadar bahwa saya punya pengharapan, saya harus lihat kepada Yesus. Saya tidak bisa mengharapin siapapun lagi. Even itu keluarga saya. Mereka takut. Aduh, ini kakak narkoba begini setengah mati. Tapi ketika saya fokus, Tuhan bawa saya di situ. Tuhan akan izinkan kita dalam lembaga kekelaman. Sekalipun itu kesalahan kita. Kamu dengar baik. Hanya Yesus yang sanggup mengubah kesalahan jadi anugerah bagi kita. Amin. Kita fokus sama Tuhan. Jadi yang kedua, tujuan Tuhan memproses kita dari Yusuf. Yang kita perlu belajar adalah agar kita punya fokus yang benar. Jadi poin kedua, Tuhan memproses hidup kita supaya kita punya fokus yang benar. Saudara, jangan fokus sama masalah. Masalah tidak akan pernah selesai. Karena dua hal saja cara Tuhan jawab, cara Tuhan menyelesaikan masalah kita. Saudara dengar, yang pertama, katong berdoa setiap hari minta Tuhan tolong jawab doa saya. Tuhan bisa jawab doa itu. Itu yang dibilang mujizat. Masalah jadi mujizat. Tapi Tuhan bisa juga, katong berdoa sampai pelayanan hari-hari sambil bagian pelayanan. Saya berdoa baca Alkitab. Tapi kok Tuhan belum jawab saya punya pergumulan. Tuhan belum jawab saya punya doa. Saudara dengar baik. Cara kedua yang seringkali kita anak-anak Tuhan tidak pernah mau ambil ini. Karena bukan masalahnya yang Tuhan mau ubahkan. Hidup saudara yang Tuhan mau ubahkan. Tuhan mau mengubah karaktermu menjadi karakter serupa Kristus. Dan itu butuh proses. Jadi kalau masalah belum selesai, berdoa belum selesai, ini Tuhan mau mengubahkan saya. Bukan masalahnya yang Tuhan mau ubahkan. Jadi mari punya fokus. Ya setiap proses yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang mau supaya kita punya fokus yang benar buat Tuhan. Jangan fokus sama masalah. Fokus sama Yesus. Saudara lihat, 5.000 orang yang Tuhan kasih makan, Yesus kasih makan. Ketika Yesus disalib, kemana mereka? Gak ada sama sekali. Bahkan 12 murid, satu menjual. Yang 11 ketika Yesus disalib, semua kemana? Lari. Saudara boleh buka di 4 Injil ada. Semua tinggalkan. Siapa yang ada di sana? Maria Magdalena, mantan pelacur. Murid-murid yang setiap hari dengan Yesus beli pengajaran, lari tinggalkan Yesus. Kenapa bisa? Karena fokusnya sama mujizat, sama apa yang Yesus bikin. Ketika itu Yesus rubah, Yesus menderita, semua tidak siap. Jadi kita fokus sama sumbernya, fokus sama Yesus. Supaya ketika Tuhan belum jawab doa, percayalah Tuhan sedang terus membuat saya lebih dewasa di dalam Tuhan. Amin. Berapa masa mau menjadi dewasa dalam Tuhan? Amin. Bilang kiri kananmu, mari dewasa dalam Tuhan. Baik, yang terakhir, sampai sini saudara diberkati. Amin. Amin. Saya percaya kita semua hanya diberkati Tuhan. Yang terakhir saudara, kita buka kembali Kejadian 37 ayat 28. Kenapa tujuan Tuhan memproses kita belajar dari Yusuf. Saudara, Yusuf sudah dilucuti jubahnya yang maha indah dari bapaknya. Yusuf dibuang ke dalam sumur lagi. Apa selesai Tuhan jawab doa? Enggak. Yang ketiga ini. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dia apa? Dijual. Saudara, bicara dijual berarti sudah bicara apa? Harga diri. Dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir.
Saudara, kalau Tuhan mau proses, harga diri kita pun gak ada arti apa-apa, saudara. Jujur ya, tahu teman-teman dari timur berapa banyak di sini? Halo, yang dari timur, saudara. Katong timur ini, saya saudara dari Papua. Katong dari timur ini, biar terada uang, katong tetap jaga, katong pugaya, itu istilah begitu. Katong paling sombong, paling jaga begitu. Apalagi bicara begini, ada yang jual, katong beli begitu. Tapi saudara, ikut Tuhan, kalau Tuhan mau proses, harga diri pun Tuhan suruh kita lepaskan. Ini loh Yusuf, sudah dilepas jubahnya dari bapaknya, dibuang ke sumur, kemudian dijual. Tidak ada harga diri. Bicara harga diri, bicara apa saudara? Bicara di sini. Bicara hati. Harga diri bicara hati. Amsal 20 ayat 28 kita buka. Kenapa penting? Kita harus mengerti tujuan yang ketiga nanti. Amsal 20 ayat 28. Saya minta. Saudara lihat. Haleluya, bentar ya. Amsal pasal 20. Haleluya ayat 27, sorry. Amsal 20 ayat 27. Saudara lihat. Yes, roh manusia adalah pelita Tuhan, bukan pelita pace, pelita siapapun, bukan pelita kamu orang masing-masing. Roh kalian adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara, kalau hati ini kita cuma simpan sampah, simpan benci orang, kepahitan, hal-hal yang buruk, yang keluar juga pasti yang buruk. Matius 5 jelas bilang, sebab dalam hati timbullah pikiran-pikiran yang buruk. Katong harus jaga pelita tubuh. Kalau mau diproses Tuhan, maka saudara harga diri Tuhan akan lepaskan. Ketergantungan kita akan, hebatnya kita, kesombongan kita, ego kita Tuhan akan suruh lepaskan untuk ikut Tuhan. Jadi poin yang terakhir untuk menutup khotbah saya pada siang hari ini. Ketika Tuhan mau proses hidup kita, jalan hidup kita, Tuhan mau kita memiliki respon hati yang benar. Saudara, bicara harga diri, bicara soal hati. Banyak orang hari ini casingnya kita gereja ibadah, tapi mengampuni masih susah. Saudara, masih menyimpan akar kepahitan. Saya mau kesaksian buat saudara hari ini. Saudara lihat saya hari ini melayani di tempat ini dengan pari dimanapun Tuhan percayakan kita. Istri saya sampai sekarang belum kembali Kristen. Ini saya mau cerita. Masih tetap Muslim. Di rumah saya teduh saya suruh dia sholat. Ini saya mau cerita. Ini fakta, saya tidak pernah. Pak Ari, teman-teman di Mapan tahu persis. Tapi apakah saya marah sama Tuhan? Apa saya bilang, Tuhan saya sudah melayanimu, kenapa saya enggak? Dulu kita dong menikah di gereja di Papua, dia ikut saya karena dia cinta saya. Sekarang enggak. Biarkan dia melihat perubahan dalam kehidupan kita. Baru dia akan bilang, kayaknya Yesus yang harus saya puji dan saya sembah. Itu proses. Jadi jangan pernah mengeluhkan apapun. Mari belajar yang ketiga. Belajar punya respon hati yang benar. Terhadap masalah, terhadap apapun juga. Kita punya respon hati yang benar buat Tuhan. Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau versi bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, jaga hatimu baik-baik, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Ayat terakhir, Kejadian 50 ayat 20, saya panggil singer. Ya, Kejadian 50 ayat 20. Ya saudara, 3 hal tadi ya buat kita ya. Bahwa katong tidak bisa menghindar yang namanya proses Tuhan. Mau coba, mau bilang siapapun, remote-nya ada di saudara. Pendeta sekaliber siapapun yang melayani saudara. Kalau saudara tidak kasih on atau off, maka sia-sia apapun juga. Maka saya percaya, saya Tuhan ubahkan juga di dalam. Dan saya cari Tuhan. Baca Alkitab terus setiap waktu. Saudara fokus sama Tuhan tuh yang alam sadar itu dipakai cuma baca firman. Saudara berdoa, saudara memuji menyembah Tuhan. Itu penting buat kita. Jadi yang pertama tadi, ketika ada masalah pergumulan, percayalah ada proses Tuhan di situ untuk mengubah gaya hidup kita. Gaya hidup seperti Yesus. Yang kedua, mau belajar untuk apa? Agar kita punya fokus yang benar buat Tuhan. Dan yang terakhir, supaya kita punya sikap hati yang benar terhadap apapun juga. Saya percaya teman-teman di sini tetap kuat dalam Tuhan, punya respon hati yang benar. Karena akhir daripada seluruh proses, saya baca ayat 20 ini buat kita. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat, kata Yusuf.
terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara lihat ini bagian firman Tuhan, nanti kalau saudara baca ini, setelah Yusuf sudah jadi apa? Ya, Yusuf bisa memberkati saudaranya, Yusuf tidak melakukan. Itu yang mereka dapat. Saya percaya firman yang sama pun, janji Tuhan yang sama pun akan terjadi atas kehidupan katong semua di tempat ini. Amin. Waktu dan proses itu waktunya Tuhan. Tugas kita berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara, jangan lari dari proses Tuhan. Setiap proses dari Tuhan akan buat saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan gak akan pernah biarkan kita sendiri. Saya bersama teman-teman kami hari ini tetap kuat, karena kami mau terus ikuti proses dari Tuhan. Haleluya. Engkau yang mau diproses Tuhan, mari sama-sama katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan memuliakan Engkau. Sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Saja, mari teman-teman tempat ini yang mau seperti Yesus, mari sungguh-sungguh sekali lagi naikkan pujian ini. Dengar baik, setiap pujian yang saudara naikkan dengan imanmu, dengan komitmenmu sama Yesus. Yesus gak dengar komitmenmu dari orang lain, dari hatimu sendiri. Mari engkau sungguh-sungguh datang ambil komitmen sama Tuhan, agar setiap proses yang Tuhan izinkan, Tuhan mengubahkan gaya hidup kita. Tuhan membuat fokus kita terus benar. Sekalipun kita belum tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita di tempat ini, tapi berjalan, mari berjalan sama Yesus. Haleluya. Saya ini jemaat Petrus, angkat suaramu. Ku mau sepertimu Yesus. Musik pelan saja iringi. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Sempurnakan kami Tuhan. Memuliakan namamu Tuhan. Memuliakan namamu. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapak telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapak percaya Roh Kudus tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Roh Kuduslah yang akan menguatkan, menuntut, mengajarkan. Bahkan ketika kami salah, Roh Kudus yang akan menegur kami. Karena Engkau mengasihi kami.
Biarlah firman Hamba sampaikan ini, kami mau belajar untuk memiliki sudut pandang, cara pandang yang benar tentang pergumulan kami, masalah kami. Bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan kami lalui, biarlah kami semakin sadar bahwa kami hanya perlu Yesus dalam kehidupan kami. Biarlah setiap proses ini mengubah gaya hidup kami, perilaku kami, penampilan kami, dan membuat kami makin fokus sama Yesus. Dan kami terus punya sikap hati yang benar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat saudara kami di tempat ini, Tuhan. Mereka dimampukan untuk terus bertumbuh. Firman ini mengubahkan hidup mereka. Firman ini menuntun mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang sanggup menjadi surat Kristus yang boleh dibaca oleh siapapun juga di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Semua yang diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, silakan duduk. Persembahan. Baik, puji Tuhan. Kamu sudah berkata dengan firman Tuhan toh? Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Yuk, persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhanlah kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Ya Tuhan, sebentar juga kami memberikan sebagian persembahan buat padamu Bapa, biar Tuhan persembahan sudah kami berikan untuk memperluas kerajaan Bapa. Berkati tangan-tangan memberi, berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus kurung batu di dunia, ya Yesus kurung batu di dunia, tempat berlindung yang di badai topan, dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Baik, kita harus sampai di penghujung ibadah kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Nggak ada pengumuman ya? Ada pengumuman? Oh ya udah, Pak Nugroho. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas hari ini di mana kami telah beribadah bersama bersama dengan Jemaat Petrus. Kiranya Engkau sendiri selalu bersama dengan kami. Engkau memberkati kami, keluarga kami di luar sana Tuhan, dan juga keluarga dan kami, setiap kami yang ada di sini Tuhan, biarlah kami Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Bila kami bicara tentang Engkau saja Tuhan, bukan hidup kami lagi, bukan tentang diri kami sendiri lagi Tuhan. Terima kasih untuk semua apa yang telah Kau proses dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Kalapas dengan jajarannya di tempat ini Tuhan, agar mereka boleh membina kami dengan baik sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Kau juga ada bersama dengan keluarga kami. Apapun permasalahan yang ada dalam hidup kami Kau tahu. Bukan permasalahan yang membuat kami menjadi lebih lemah, tapi Engkau sendiri Tuhan yang akan menguatkan kami. Terima kasih untuk semua Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita tutup doa syafaat dengan doa Bapa kami sebelum kita terima berkat Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, inilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami
jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitasmu, ke blok, ke kamar, dimanapun Tuhan menempatkanmu. Biarlah hidupmu semakin diberkati, pergumulanmu Tuhan jawab, keluargamu Tuhan pelihara, dan apapun yang menjadi beban hidupmu, bersama Yesus engkau kuat menanggung segala perkara. Baik, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu, keluargamu, masa depanmu, hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai. Yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ibadah selesai, silakan saat teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Tamping. Shalom. Harta Jemaat 30 November 2022. Kami Gereja Jemaat Petrus Lapas Kelas 1 Cipinang mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pelayanan dari Mapan. Biar Tuhan yang balas dan berkati setiap pelayanan. Dan khususnya kepada hambanya yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang berkati setiap pelayanan, pekerjaan maupun keluarganya, hambanya dimanapun berada. Ibadah dilanjut besok pagi. Sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Belum meninggalkan ruangan, kita foto bersama dulu. Ya, untuk tim pelayanan kita foto bersama dulu, menghadap ke mimbar. Oke, stand by. Stand by. Stand by. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. Stand by. Oke. 1, 2, 3. Oke, salam-salaman ya. Ya, tim pelayanan menghadap